Oke, saya rekam. Kita mainkan ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, pada pertemuan ini kita akan diskusi tentang manajemen pemasaran strategi pertemuan ke-13. Pada pertemuan kali ini kita beri judul mendongkrak bisnis pasca pandemi. Karena kita saat ini tahu bahwa semua perusahaan sedang mengalami krisis ekonomi, bukan hanya semua perusahaan, bahkan negara pun juga krisis. Maka kita akan sampaikan judul bagaimana mendongkrak bisnis pasca pandemi. Baik, kita lanjutkan. Ada 4 materi diskusi. Yang pertama, protokol kesehatan diterapkan. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Yang ketiga, memanfaatkan strategi. Yang keempat, meningkatkan laba. Nah, jadi keempat item ini adalah faktor-faktor yang menentukan bagaimana mendongkrak bisnis pasca pandemi. Kita lihat protokol kesehatan diterapkan. Protokol kesehatan kita sudah tahu, tapi mari kita diskusikan lagi lebih dalam, lebih detail. Yang pertama adalah laki maupun perempuan kalau sedang ada di daerah umum harus menggunakan masker. Yang pertama. Kemudian yang kedua, disiapkan hand sanitizer. Jadi kantor-kantor ataupun rumah tangga ataupun kalau perlu perorangan membawa hand sanitizer untuk menjaga diri. Yang ketiga adalah habis kegiatan harus cuci tangan, bukan sebaiknya, harus cuci tangan. Kalau kemarin-kemarin cuci tangan pada saat mau makan. Bahkan kadang-kadang habis kegiatan tidak pernah cuci tangan, langsung ditelan saja. Nah, saat ini dengan adanya protokol kesehatan, maka semua kalau habis kegiatan itu cuci tangan. Walaupun kegiatan itu sholat di masjid. Sholat di masjid juga harus cuci tangan. Kemudian yang keempat adalah menjaga jarak atau istilah kerennya social distancing. Yang kelima yaitu menghindari kerumunan. Sekarang apakah bisa menghindari kerumunan kalau kita di terminal, baik itu stasiun kereta api maupun di bandar udara. Nah, ini sebagai petugas untuk menghindari adanya kerumunan. Itulah yang namanya protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Nah, kita setelah mengetahui tentang protokol kesehatan diterapkan dengan ketat tadi, kita masuk ke item berikutnya. Yang berikut adalah meningkatkan penjualan. Yang pertama, buat pelanggan Anda bahagia. Ya. Jadi kalau kita mempunyai satu lokasi bisnis, baik itu perusahaan atau terutama perusahaan yang menjual produk atau jasa, buat pelanggan Anda bahagia. Bahagia itu artinya apa? Ya nyaman. Nyaman karena apa? AC. Nah, sekarang masih menjadi pertanyaan,
apakah dengan adanya AC tadi tidak menyebabkan adanya virus tadi berputar. Jadi saya hari Minggu kemarin ikut diskusi tentang ini dengan para ya direktur-direktur di airline maupun di bandara. Itu saya tanyakan karena dia ada arsitekturnya juga mengatakan tentang adanya AC. AC sampai sekarang ini belum diteliti apakah menyebabkan, padahal itu kan udara berputar, tidak keluar-keluar. Nah, itu. Kemudian fokus pada kualitas produk Anda. Jadi usahakan bahwa produk barang atau jasa yang kita jual tadi kualitasnya baik. Bagaimana melihat kualitasnya itu dibeli kalau jasa itu di tanda-tandanya adalah fasilitas pendukungnya. Baik itu lift, travelator, ruangan, segala macamnya, termasuk toilet, segala macamnya itu kondisinya fasilitasnya bagus, memenuhi syarat di atas rata-rata. Yang ketiga, tingkatkan jumlah pesanan. Jadi kita mencoba bagaimana banyak airline sama tenan atau banyak pedagang, pengunjung, atau pelanggan untuk datang ke perusahaan kita. Kemudian yang keempat, berikan promo dengan waktu terbatas. Jadi kita menyiapkan satu promo pada waktu tertentu. Istilahnya mulai jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, itu siapa yang membeli tiket dikurangi, diberikan diskon. Atau siapa yang memberi barang akan mendapatkan diskon. Kemudian melakukan komunikasi after sales. Jadi pelanggan yang sudah memberi produk kita jangan didiamkan saja. Mereka perlu dicatat nama dan emailnya atau nomor HP-nya. Kemudian kita berikan satu pertanyaan atau satu informasi tentang produk yang kita jual tadi. Jadi tetap harus ada komunikasi dengan pihak pelanggan setelah pembelian. Yang satu, buat pelanggan Anda bahagia tadi, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian fokus pada kualitas, kita sudah, silakan. Jadi untuk meningkatkan jumlah pesanan yaitu kita menggunakan upselling. Upselling itu menjual produk lebih banyak kepada pelanggan yang sudah memiliki niat untuk membeli. Contohnya kalau kita lihat di Alfamart atau Indomaret tadi, begitu kita mau bayar, selalu ditawarin, Pak, ini kalau beli 2 segini, tinggal nambah 5.000 segala macam. Terus masih tambah lagi, nanti tambah lagi. Itu namanya upselling. Kemudian kita akan melihat yang dimaksud dengan berikan promo dengan waktu terbatas tadi, memberikan diskon tertentu kepada setiap pelanggan yang datang. Jika mereka melakukan pembelian apapun khusus pada hari itu. Kemudian yang B, menawarkan barang gratis dengan pembelian produk tertentu. Jadi kalau kita memberikan odol, pasta gigi, berikan satu yang besar dapat hadiah
pasta gigi yang kecil 1. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan komunikasi after sales. Tujuannya untuk meningkatkan lifetime value atau loyalitas mereka bagi bisnis kita. Tingkatkan jumlah rata-rata pembelian mereka, yaitu dengan upselling. Kemudian tingkatkan frekuensi seberapa sering mereka membeli dari Anda. Nah, jadi maksudnya komunikasi after sales tadi adalah seperti itu. Ada kegiatan lain yaitu membuat satu database yang tadi sudah saya sebutkan, nama, email, nomor telepon, dan lain-lainnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai perusahaan mempunyai database dari pelanggan kita. Sehingga mereka dapat memberikan masukan kepada kita. Apa sebetulnya keluhan atau keinginan mereka. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan strategi. Strategi itu berupa cerita, gaya, sinergi, substansi, dan kejutan. Cerita, apa maksudnya cerita? Yaitu kemaslah kegiatan promosi Anda dengan cerita yang menarik. Jadi kita berpromosi tentang produk yang kita buat itu dengan suatu cerita. Jadi banyak sekarang para perusahaan, produsen mempromosikan produknya dengan satu cerita, satu narasi yang difilmkan. Jadi kalau kita kemarin memperhatikan pada saat bulan Ramadan, jadi sebelum Ramadan tiba itu ada iklan, namanya iklan ini apa, pemanis yang Marjan. Marjan tadi itu dia menggunakan seperti itu, promosi dengan cerita, jadi orang tidak bosan mendengarkannya. Ada ceritanya, dan cerita itu harus cerita yang melegenda, yang sudah kita ketahui, yang ada di dalam masyarakat. Kemudian melakukan cerita terus di sosial media seperti WhatsApp, Line, dan TV segala macamnya. Kemudian yang kedua, gaya. Lakukan pendekatan kepada pelanggan dengan beragam style, dengan beragam gaya. Kemudian gaya ini terserah mau dengan guruan atau dengan sapaan, segala macam, itu terserah. Itu haknya pemimpin, pengelola. Kemudian promo yang menarik, diberikan diskon. Kemudian memainkan emosi mereka. Bagaimana memainkan emosi mereka? Yaitu kita kelola keinginan mereka, perasaan mereka. Kita kelola perasaan mereka. Yang bermain dengan kelangkaan produk. Jadi kalau kemarin awal mula pandemi, tahu-tahu masker hilang. Nah, ini permainan produsen, orang yang baca peluang, borong semua atau diumpetin. Nah, itu yang bermain dengan kelangkaan produk. Sehingga produk itu dia jual berlipat-lipat. Nah, itu kadang-kadang apakah itu benar atau enggak, ya mari kita ini masing-masing.
Kemudian bermain dengan membangkitkan kebutuhan mereka. Jadi yang tadinya tidak terbersit, kalau kita contohnya jalan-jalan ke mall waktu kita masih ini belum ada pandemi, kita jalan-jalan ke mall yang tadinya kita tidak pikirkan, kadang-kadang jadi karena melihat promo jadi kita beli. Nah, itu bermain dengan membangkitkan kebutuhan mereka. Padahal kebutuhan tadinya tidak ada di dalam list belanja, Yang ketiga, sinergi. Berikan informasi selengkapnya kepada pelanggan. Jadi kita berikan informasi tentang produk kita itu kepada pelanggan. Jadi kalau kita jualan Redoxon, kita harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya, manfaat dan fungsinya. Redoxon itu untuk apa? Gitu. Jadi pada musim pandemi itu yang terkait dengan vitamin sama kesehatan itu laku keras. Kemudian yang B, di sini terjadi sinergi antara penjual dan pembeli. Jadi dengan adanya pemberian informasi tadi, ada sinergi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, pembeli mencari informasi produk, penjual harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Nah, kita coba membuat seperti itu. Jadi di perusahaan kita menyiapkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan tentang produk yang kita jual. Kemudian substansi. Buatlah sebuah penawaran khusus untuk membuat pembeli cepat-cepat transfer detik itu juga. Jadi biasanya produk-produk supaya ini dia menjual kayak satu paket khusus. Paket khusus yang kemarin pernah ditawarkan, yang saya lihat itu komputer atau laptop salah satu merek itu di TV. Kalau Anda membeli saat ini, maka harganya sekian. Dari 10 juta menjadi sekitar 5 jutaan. Ditambah plus bonus. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita lihat kejutan. Tambahkan sesuatu yang lebih kepada pembeli atau customer. Jadi pada saat pembeli atau customer atau pelanggan itu hanya membeli atau masuk di dalam ruangan lounge, masuk di bandara, ternyata dikasih teh botol atau teh kotak. Kaget kan? Jadi kita tambahkan sesuatu yang tidak diperkirakan, oleh mereka. Namanya dagang itu udah perlu di modalan. Bahwa ibu diberi duit bapak mah satu cukup. Kemudian pengiriman yang lebih cepat. Kemasan produk yang lebih bagus. Menyisipkan produk gratis, jumlah yang sedikit lebih banyak, dan lain-lain. Jadi kita mencoba segala sesuatunya lebih dari yang diharapkan mereka. Jadi itu merupakan satu kegiatan kejutan. Umpamanya di restoran kuliner gitu,
dia hanya beli nasi goreng telur, nggak taunya dikasih tambahan yang mereka nggak pikirkan, yaitu potongan daging, nah, atau potongan yang lain. Kalau biasanya hanya telurnya satu, ditambah satu telur lagi. Nah, itu satu kejutan, kaget. Duh, saya kan hanya pesan satu, kok dikasih telurnya satu. Nah, jadi dua. Enggak, Pak, ini lagi promosi. Wah, ya udah. Itu gambarannya. Kemudian meningkatkan laba. Yang pertama, menambah produk atau layanan. Yang kedua, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Yang ketiga, perluas bidang industri. Dan keempat, mencari target konsumen baru. Kita lihat satu persatu. Menambah produk atau layanan. Bila memungkinkan, menambah produk atau layanan baru. Jadi, kalau kita lihat, kita jualannya hanya hotel, kalau kita pengusaha hotel, maka pada hotel tadi disiapkan masalah kuliner. Ada restoran, ada kafenya. Nah, itu adalah satu produk layanan baru tapi masih terkait. Atau travel, layanan ke perjalanan, istilahnya sightseeing di ibu kota atau di kota tersebut. Jadi kita menambah satu layanan baru dalam rangka untuk menambah produk atau layanan. Itu meningkatkan laba. Dengan kita menambah satu produk atau produk baru, memang ada risikonya rugi. Tetapi ini sebaiknya harus dirapatkan dulu bahwa untuk menciptakan produk baru tadi itu sudah dilihat segmen pasarnya ada. Segmen pasarnya ada. Kalau saya kira kalau kita berusaha di hotel, tidak salah kalau kita mengusahakan kuliner atau travel. Kuliner atau travel. Kalau kita produk pakaian, nah, bisa produknya bukan hanya pakaian, pakaiannya dikembangkan. Dikembangkan lagi. Kemudian kita lihat tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Yang pertama, memperpendek siklus penjualan. Jadi kita bagaimana memanfaatkan siklus penjualan. Jadi kita perpendek siklus penjualannya. Artinya yang tadinya harus berkeliling sampai berapa bulan baru balik lagi, kita perpendek. Contohnya untuk pengiriman online. Pengiriman online itu dipastikan bahwa dalam satu hari sampai. Artinya one day service. One day service. Kemudian yang kedua, meningkatkan manfaat produk bagi pelanggan. Meningkatkan manfaat produk bagi pelanggan. Jadi kalau kita jualan jasa seperti di airport, kita harus meningkatkan manfaat jasa itu lebih. Di samping sebagai tempat untuk ini juga ada tempat untuk yang lain. Artinya ada kantin, ada restoran, ada segala macam yang ada di bandara tersebut.
Kalau perusahaan kuliner, maka di situ yang tadinya hanya ada jualan kue, rasa mangga, dibuat dengan adanya rasa yang bervariasi. Yang ketiga, meningkatkan jumlah fasilitas. Jadi yang tadinya liftnya hanya 1, ditambah 2 atau 3. Yang tadinya eskalatornya 1 bisa ditambah menjadi 2, segala macamnya. Kemudian kalau di hotel atau di restoran segala macam, yang tadinya petugas pelayannya itu hanya 1, maka ditambah. Kemudian yang tadinya operasionalnya hanya sampai jam 12, ditambah. Nah, itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas fasilitas. Jadi fasilitas yang kita berikan, yang kita serviskan ke pelanggan harus ditingkatkan kualitasnya. Contohnya, kalau kita makan nasi Padang yang di kotak, nasi kotak, itu sendoknya plastik kadang-kadang pada saat dipakai untuk nyolek itu melengkung. Jadi susah. Nah, itu ditingkatkan. Jadi jangan terlalu mengambil untung terlalu banyak dengan memberikan sendok plastik yang melengkung. Kadang-kadang patah baru dipakai untuk menyendok tadi, kalah sama nasinya atau dagingnya. Nah, itu meningkatkan kualitas fasilitas. Jadi kalau di airport atau di perusahaan-perusahaan yang lain, ya silakan itu ditingkatkan kondisinya. Kemudian kita lihat perluasan bidang industri. Produk utama yang ada pada saat ini apa? Jadi produk utamanya tetap jalan, kemudian dikembangkan industri. Jadi pengembangan industri ini sebaiknya yang ada kaitannya dengan produk tersebut. Jadi di sini saya tulis pengembangannya kuliner, kafe, agen perjalanan wisata. Nah, kalau yang di restoran bisa kemana aja. Nah, silahkan. Atau pabrik-pabrik yang lain yang memproduksi barang yang terkait dengan barang tersebut apa. Gitu. Jadi ya dikembangkan. Kemudian yang keempat, mencari target konsumen baru. Yang pertama, gunakan teknologi internet. Jadi saat ini seperti yang kita lakukan itu adalah menggunakan teknologi internet. Jadi kalau internet yang kita pakai ini sedang bermasalah, maka komunikasi kita juga bermasalah. Maka sekarang ini gunakan teknologi internet. Yang kedua, adakan webinar. Webinar itu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang ketiga, gunakan sosial media. Jadi kita harus mainkan itu saat ini. Internet, webinar, dan gunakan sosial media. Jadi Pak yang menjadi top manajemen di perusahaan diharapkan bisa menggunakan waktu ini untuk webinar minimal sekali. Webinar. Kemudian melakukan kerjasama dengan agen pengiriman barang. Jadi bagi
perusahaan produk atau perusahaan apapun kerjasama dengan agen pengiriman barang. Nah, itu akan menjadi satu mencari target konsumen baru. Kemudian kita lihat bagaimana meningkatkan laba. Meningkatkan laba itu yang pertama dengan ukuran produk jasa lebih besar. Jadi kalau kita produk, umpamanya produk kecap, maka yang tadinya botolnya berukuran hanya 15 atau 20 atau 30 cc dikembangkan menjadi 50 cc. Nah, itu sehingga harganya pun ikut berkembang. Kemudian kalau jasa yang tadinya hanya ada pelayanannya, ada fasilitas yang ada sekarang ini ditambah. Ada lounge, ada VIP room, segala macamnya. Kemudian yang keenam, gunakan kemasan ekonomis. Apa itu? Minuman bekas jajan enggak sama. Gunakan kemasan ekonomis. Jadi kemasan ekonomis itu adalah kemasan yang sederhana. Jadi yang praktis. Jadi tidak ribet. Yang ketujuh, hindari kompetisi harga. Kita jangan masuk ke ranah kompetisi harga. Kemudian yang ke-8, kurangi biaya operasional. Kurangi biaya operasional. Jadi biaya operasional yang tidak perlu kita pangkas. Yang tadinya sering bepergian ke tempat-tempat untuk studi banding, kita pangkas kalau memang tidak perlu. Tapi dengan adanya COVID ini tentunya sudah terpangkas dengan sendirinya biaya-biaya tersebut. Kemudian meningkatkan jumlah atau kuantitas produknya. Nah, kalau ini sih gampang. Meningkatkan jumlah atau kuantitas produknya. Jadi jumlahnya ditambah, maka akan memperoleh uang masuk yang lebih banyak. Yang mengganti ukuran packaging menjadi yang lebih besar. Jadi paketnya itu dibuat lebih besar. Yang tadinya kecil dijadikan lebih besar. Kemudian membuat paket-paket dari produk atau layanan. Jadi contohnya kalau di restoran ada paket hemat. Nah, itu kayak gitu. Ada paket yang lain. Pak Eko. Nah, Pak Eko segala macam. Jadi kita membuat paket. Jadi si pelanggan tadi dipaksa untuk membeli paket. Itu cara untuk memperoleh laba. Tapi juga ada juga yang satuan. Biasanya kalau paket tadi harganya lebih murah dibanding kalau beli satuan. Karena kalau paket tadi mungkin ayamnya juga sudah yang dipilihkan yang lebih kecil gitu loh. Kalau paha yang biasanya umur berapa bulan itu yang
1 bulan atau 2 bulan. Kemudian kita lihat gunakan kemasan ekonomis tadi. Mengubah kemasan menjadi kecil. Jadi kalau kita perhatikan pada saat harga naik, tetap dijual harganya tetap sama. Tetapi jumlahnya atau timbangannya lebih kecil. Coba perhatikan kalau sering beli mie instan. Mie instan. Nah, mie instan tadi itu yang tadinya timbangannya 300 gram itu hanya 200. Kita terasa, oh ini. Tapi harganya sama. Jadi untuk mengejar harga tidak berubah, maka digunakan kemasan menjadi kecil. Yang kedua, kemasan saset. Jadi kemasan saset itu adalah satu cara untuk meningkatkan laba dengan cara membuat saset, bungkusan-bungkusan kecil. Padahal kalau kita membeli saset itu sebetulnya lebih mahal daripada kita membeli yang langsung satu toples. Banyak di sini pembeli tiap hari. Ya, oke. Kalau sasetan itu biasanya mayoritas di seluruh orang-orang itu sekarang ini kalau membeli kopi sasetan. Kopi susu. Iya kasetnya. Ya, yang 022. Kopi hitam. Nah, itu biasanya gitu. Yang dimaksud dengan hindari kompetisi harga itu hindari persaingan atau kompetisi harga. Kita jangan mengikuti kompetisi harga. Kalau modal kita kuat, banyak, bisa. Tetapi kalau kita pas-pasan, hindari kompetisi harga. Kita akan bangkrut. Kemudian yang B, mengurangi biaya-biaya operasional yang kurang efektif. Tadi sudah dijelaskan. Tinjaulah pengeluaran bisnis Anda, seleksilah biaya atau pengeluaran. Jadi semuanya harus dipilih. Kemudian berikutnya adalah kurangi biaya operasional. Carilah proses bisnis yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya operasional. Jadi kita pilih. Jadi kegiatan yang menggunakan waktu banyak, biaya banyak, tenaga banyak itu perlu dikurangi. Temukan cara agar membuat proses tersebut yang sederhana dan efisien. Jadi kita membuat yang tadinya berliku-liku, kita potong. Kita potong supaya yang tadinya beberapa tahap bisa hanya menjadi 1 atau 2 tahap saja. Baik, terima kasih. Jangan lupa like and share, subscribe. Terima kasih, Pak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan?